Jens Raven ngamuk, Thailand U23 jadi lumbung gol timnas Indonesia. Main di SUGBK, timnas U23 hancurkan Thailand di semifinal. Kabar gembira hari ini, striker masa depan timnas siap debut di Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Raven ngamuk, Thailand U23 jadi lumbung gol timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 akan bentrok di semifinal Piala AFF 2023-2025. Berikut ini adalah head-to-head Indonesia versus Thailand U23 jelang semifinal Piala AFF U23 2025. Jadwal Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara head-to-head atau rekor pertemuan kedua tim berdasarkan data iScore, Indonesia versus Thailand telah bertemu sebanyak 17 kali di level U23 maupun U22. Dari 17 pertemuan itu, Thailand unggul dengan 9 kemenangan atas Indonesia, sedangkan Indonesia mencatatkan 5 kemenangan atas Thailand. Namun, dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia mendominasi dengan 2 kali berturut-turut sukses mengalahkan Thailand. Pertama, timnas Indonesia U22 sukses menyikat Thailand 5-2 di final SEA Games 2023. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Indonesia akan gelar juara SEA Games selama 32 tahun sejak kemenangan terakhir pada edisi 1991. Kemudian, timnas Indonesia U23 kembali menang 3-1 atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2023. Hasil positif di 2 pertemuan terakhir melawan Thailand ini pun diharapkan bisa berlanjut saat timnas Indonesia bertemu tim Gajah Perang pada semifinal Piala AFF U23 2025. Secara pencapaian di fase grup Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 telah membuktikan sukses menjadi tim paling puas. Timnas Indonesia U23 sukses keluar sebagai juara grup A dengan torehan 7 poin usai meraih 2 kemenangan dan sekali imbang. Sedangkan Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup C dengan torehan 1 kemenangan dan sekali imbang. Thailand sukses mencetak 4 gol tanpa kebobolan di fase grup. Main di SUGBK, timnas U23 hancurkan Thailand di semifinal. Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Kedua tim memiliki kekuatan seimbang. Merujuk kepada performa di fase grup, timnas Indonesia U23 mencetak 2 menang dan 1 imbang dari 3 pertandingan. Sementara Thailand U23 meraih 1 menang dan 1 imbang dari 2 laga. Baik timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 juga sama-sama mencatatkan clean sheet. Fakta ini menunjukkan timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 memiliki pertahanan yang sangat rapat. Keyakinan disampaikan pelatih timnas Thailand U23 Chacha Chaidamrong Otak Trakul. Ia optimis skuad Gajah Perang muda menang atas timnas Indonesia U23. Kami ingin menjadi tim terbaik di turnamen ini, jadi kami harus mengubah mentalitas kami, fokus pada pemulihan kondisi dan menjadi tim terbaik, kata pelatih Thailand. Namun, timnas Indonesia U23 diuntungkan jelang melawan Thailand U23. Disebut diuntungkan karena masa istirahat Jens Raven dan kawan-kawan lebih lama ketimbang personel Thailand U23. Timnas Indonesia U23 melakoni laga terakhir fase grup pada Senin 21 Juli 2025. Sementara Thailand U23 terakhir menjalani pertandingan fase grup pada Selasa 22 Juli 2025. Keuntungan mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya demi melanjutkan rekor positif atas Thailand U23 di Piala AFF U23. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia selalu menang atas Thailand U23 di Piala AFF U23. Bentrok pertama tersaji di final Piala AFF U23 2019, yang mana kala itu timnas Indonesia U23 menang dengan skor 1-0. Pertemuan kedua terjadi di semifinal Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand. Hasilnya setelah melampaui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U23 menang meyakinkan dengan skor 3-1. Jadi, apakah timnas Indonesia U23 akan menang 1-0 atas Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025? Menarik untuk dinantikan. Kabar gembira hari ini, striker masa depan timnas siap debut di Eropa. Jelang pertempuran di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menerima 2 kabar positif yang memberi harapan baru bagi skuad Garuda. Kabar pertama datang dari Kevin Dix yang akhirnya tampil untuk Borussia Mönchengladbach dalam laga uji coba melawan Mentalis Kharkiv pada Rabu 23 Juli 2025. Meski hanya laga tidak resmi dan Borussia kalah 1-3, Dix tampil 45 menit dan menunjukkan bahwa cedera kakinya sudah membaik.
baik. Debut ini menjadi sinyal bahwa Dix perlahan kembali masuk ke rencana tim utama klub Bundesliga tersebut di musim 2025-2026. Kehadiran Dix jelas dibutuhkan Indonesia, terutama untuk menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak pada 9 dan 11 Oktober 2025. Kabar baik kedua datang dari Mauro Zylstra yang resmi dipromosikan ke skuad senior FC Volendam. Setelah mencetak 17 gol dan 7 assist bersama tim U21, Zylstra akhirnya mendapat kepercayaan penuh di tim utama Eredivisie tersebut. Nama Zylstra sudah tercantum di situs resmi klub, menandakan statusnya sebagai pemain senior FC Volendam. Zylstra kini tengah menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan bisa membela timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2025. Selain itu, tenaganya juga bisa dimaksimalkan untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika proses administrasinya sudah selesai. Dengan gaya bermain menyerang dan visi tajam, Zylstra diyakini bisa memberi dimensi baru di lini depan Garuda. Peluang untuk ke Piala Dunia 2026 terbuka jika Indonesia bisa menjuarai grup B pada babak keempat nanti. Dengan tambahan amunisi seperti Kevin Dix dan Mauro Zylstra, kekuatan timnas Indonesia semakin lengkap dan solid. Pelatih Patrick Kluivert pun bisa lebih optimis membentuk tim kompetitif untuk bersaing dengan raksasa Asia lainnya. Dua kabar bahagia ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen tim untuk terus fokus dan percaya diri menghadapi tantangan berat di depan mata. Dibuang timnas, Nathan Joaon malah gacor gabung raksasa Eropa. Kabar membanggakan datang dari penggawat timnas Indonesia Nathan Joaon. Nathan tetap berkarir di Eropa dengan bergabung ke klub Willem II. Nathan Joaon mendapatkan durasi kontrak 2 tahun dari Willem II. Kepindahan itu menjadi langkah penting dalam karir pemain yang sebelumnya memperkuat Swansea City di kompetisi Championship Liga Inggris. Nathan Joaon yang lahir di Rotterdam memulai karirnya dari level amatir bersama VV Nieuwerkerk sebelum masuk Akademi Excelsior Rotterdam pada 2013. Di klub tersebut, ia meniti jalan terjal dari tim muda hingga akhirnya debut di tim senior pada 9 Oktober 2020. Sejak debut itu, Nathan Joaon langsung mencuri perhatian dengan permainan konsisten di sektor bek kiri. Ia menjadi bagian penting dalam promosi Excelsior ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Performanya tersebut membuka jalan bagi transfer ke Swansea City, tempat ia merasakan atmosfer sepak bola Inggris. Nathan Joaon resmi melakukan debut bersama timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Sejak saat itu, ia telah tampil sebanyak 11 kali mengenakan seragam merah putih dan memberikan kontribusi signifikan dalam laga-laga internasional. Direktur Teknik Willem II, Frank Herkens, menyebut gembira kedatangan pemain berdarah Indonesia ini. Nathan Joaon langsung menggunakan nomor Frenkie de Jong pemain FC Barcelona. Bergabung dengan Willem II, Nathan Joaon mendapatkan nomor spesial. Joaon akan gunakan nomor 24, nomor yang pernah dipakai oleh bintang Barcelona dan Belanda Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menggunakan nomor 24 ini di Willem II pada 2014-2015. Nomor 24 juga pernah digunakan oleh pemain seperti Guus Joppen, Jan Arrie, Van der Van Heyden, dan Ryan Sanusi.